Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau menjelaskan salah satu topik yang ada pelajaran keuangan dasar atau finance ya, yaitu anuitas jatuh tempo. Nah, kemarin aku udah banyak menjelaskan tentang anuitas dan anuitas biasa ya. Nah, kalau kalian belum nonton video aku yang sebelumnya, kalian boleh nonton dulu biar kalian ngerti apa itu anuitas dan apa itu anuitas biasa ya. Nah, hari ini aku mau menjelaskan apa itu anuitas jatuh tempo ya. Nah, anuitas jatuh tempo itu secara definisi adalah arus kas ya. Arus kas yang dibayar atau diterima pada awal setiap periode. Nah, jadi kalau kemarin kita belajar tentang anuitas biasa, nah anuitas biasa adalah arus kas yang dibayar atau diterima pada setiap akhir dari setiap periode. Nah, kalau anuitas jatuh tempo, kita lihat kata kuncinya di sini dia diterima atau dibayarnya itu pada awal dari setiap periode. Nah, jadi yang membedakan antara anuitas jatuh tempo dan anuitas biasa itu adalah periode pembayarannya. Kalau yang jatuh tempo itu pada awal dari setiap periode, kalau yang biasa itu setiap akhir periode ya. Oke. Nah, aku mau kasih contoh aja. Seperti ini ya contohnya. Coba aku gambar timeline dulu ya. Oke, nah di sini aku punya dua timeline ya. Ya, misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 2, 3, 4 juga misalnya sama. Nah, kemarin aku sudah menjelaskan di video aku yang sebelumnya bahwa satu di sini itu artinya adalah akhir tahun pertama ya dan awal tahun kedua. Nah, 0 ini artinya adalah awal tahun pertama. Awal tahun ke-1 ya. Nah, jadi jangan bingung kalau ini 0 ini 1, 2, 3 maksudnya apa? Nah, 0 ini adalah awal tahun pertama dan 1 ini adalah awal tahun kedua dan akhir tahun ke-1. Itu cara bacanya begitu ya. Jadi 2 ini adalah akhir tahun kedua dan awal tahun ketiga gitu. Nah, untuk anuitas jatuh tempo itu arus kasnya dibayarnya itu pada awal ya. Pada awal dari setiap periode. Nah, jadi untuk di anuitas jatuh tempo dia sudah mulai dari 0 ya. Dibayarnya itu mulai dari 0. Nah, jadi ini cash flow-nya itu udah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. 4 dan sampai ya seterusnya gitu ya sampai N gitu ya. Oke. Nah, dimana kalau anuitas biasa itu dimulainya di akhir dari setiap periode. Nah, akhir dari tahun pertama kan 1, berarti dia dimulai dari sini. 1 ya, 2, 3, 4 dan sampai seterusnya gitu ya. Jadi kita lihat di sini bedanya kalau yang anuitas jatuh tempo dibayarnya dimulai di awal tahun, kalau anuitas biasa akhir tahun gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan yang paling mendasar antara anuitas jatuh tempo dan anuitas biasa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ya. Nah, untuk rumusnya aku buat di sini masih kelihatan nggak ya? Kayaknya masih bisa. Nah, untuk rumusnya present value-nya sebenarnya ini mirip kayak anuitas biasa, hanya ada penambahan sedikit ya. Nah, untuk present value-nya cash flow dibagi I. Nah, jadi kalian cukup ingatkan yang rumus anuitas biasa. Nah, rumusnya kan PV-nya cash flow per I buka kurung 1 minus 1 per 1
plus I pangkat N gitu ya. Nah, itu kan sama kayak, ini kan rumus yang anuitas biasa ya, present value dari anuitas biasa. Nah, kalau untuk anuitas jatuh tempo, kita cukup tambahkan kali 1 plus I. Nah, jadi rumusnya itu cuma ditambahkan kali 1 plus I aja gitu ya. Itu bedanya. Nah, untuk future value-nya sama juga kayak rumus yang anuitas biasa. Cash flow per I 1 plus I pangkat N minus 1 tutup kurung. Nah, lagi-lagi kita tambahin lagi 1 plus I. Nah, jadi faktor pembedanya itu adalah hanyalah 1 plus I ini ya, untuk di anuitas jatuh tempo. Nah, ini untuk penjelasan ininya aku udah jelasin kemarin ya. PV itu present value dari akumulasi semua cash flow yang ada. Future value berarti nilai masa depan dari semua akumulasi cash flow yang ada gitu ya. Cash flow itu ya uang yang akan diterima atau dibayar, namanya kita sebut cash flow. Arus kas gitu ya. I ini adalah suku bunganya ya, biasanya per tahun. N ini adalah pembayarannya ya, jumlah tahunnya biasanya, jumlah tahunnya atau jumlah cash flow-nya juga bisa. Cash flow-nya ada berapa, itu N-nya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal aja biar kalian bisa lebih mengerti ya. Oke. Kathy reads Uncle promise her 1,000 per month. Oke, 1,000 per month ya, starting today. Nah, ini kata-kata yang penting. Starting today, berarti dia dimulai dari hari ini. Nah, ini berarti dia menggunakan yang namanya anuitas jatuh tempo ya. With a final payment to be made 6 months from today. Oke. If the interest rate is 6% per annum, what is the present value of the cash flow? Jadi si uncle-nya Katie ini berjanji bahwa dia akan memberikan $1.000 per bulan, nah, mulai hari ini gitu ya. Dan diakhiri final payment-nya diakhiri 6 bulan dari sekarang. Nah, jika interest rate atau suku bunganya 6% per tahun, berapakah present value atau nilai sekarang dari semua arus kas yang akan diterima gitu ya. Nah, pertama-tama kalau kita mau mengerjakan soal finance, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat ini ya, timeline ya. Nah, coba aku garis timeline-nya ya. Nah, sekarang kita buat timeline 0 sampai 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, ini 1000 dimulai dari 0 ya. 1000 lagi. Terus sampai tahun ke-6. Oke. Nah, selesai di tahun ke-6. Nah, baru kita sekarang masukin ya ke dalam rumus. Dia mintanya adalah present value. Berarti kita tinggal pakai rumus present value ya. Oke. Nah, present value rumusnya adalah present value cash flow per I 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N dikali 1 plus I ya. Nah, sebenarnya kalau kita nggak pakai rumus ini kita bisa present value-in semua 1000 ini ya. Tapi itu akan makan waktu yang lama dan ngapain juga gitu ya. Nah, mendingan kita langsung pakai rumus ini karena kita akan langsung mendapat hasilnya gitu. Nah, kalau di present value-in kan dia nanti setelah dia nilainya di tahun 0 semuanya kita akan tambah. Nah, itu hasilnya akan sama dengan kalau kita masukin ke rumus ini gitu ya. Nah, cash flow-nya itu adalah 1000 per I-nya. Nah, oh ya, I-nya ini adalah karena ini 6% adalah per tahun. Jadi kita harus bagi 12 untuk dapetin per bulannya berapa ya. Per bulannya adalah
persen, atau kalau kita ubah jadi desimal jadi 0,005 ya, dibagi 0,005, 1 per 1 tambah 0,005 pangkat, nah n-nya ini, nah ini karena ada 6 di sini, tapi dia cash flow-nya itu ada 7 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita pakainya 7. Gitu ya, ini hati-hati ya, jangan salah untuk yang anuitas jatuh tempo ya. Dikali 1 plus 0,05 ya. Oke. Nah, ini yang di dalam kurung harus dikerjain duluan ya. Jadi misalnya ini di dalam kurung kita tambah dulu, terus kita pangkatkan, nanti 1 per hasilnya ini, baru 1 dikurangin hasilnya ini gitu ya. Nah, lalu nanti kita kalikan dengan yang ini dan yang ini. Nah, kita akan dapat 6.896,38 ya. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Jadi nilai sekarang dari akumulasi semua arus kas ini adalah 6.896,38. Oke, nah itu sih cara kita memakai rumus present value dari anuitas jatuh tempo. Nah, kalau ini yang aku ajarin, jadi ini aja sih ya tentang anuitas jatuh tempo. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.